Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Skuad Garuda Muda memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 2025 dengan status juara grup A setelah bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Hasil imbang cukup untuk mengamankan posisi puncak klasemen dengan raihan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, Saudara. Namun tumpulnya lini serang timnas dalam laga melawan Malaysia mendapat kritikan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Erick, para striker harus membuktikan diri pada laga semifinal nanti. Skor 8-0 melawan Brunei bukan menjadi ukuran yang maksimal. Di pertandingan Filipina dan Malaysia itu yang harus terus ditingkatkan, dan ternyata benar possession, pola permainan baik, finishing belum maksimal. Nanti kita harapkan di semifinal finishingnya mulai ada. Kita beri kesempatan Jen sama Hoki untuk bisa perform ya. Setelah memastikan tiket semifinal, Saudara, pelatih timnas U23 Gerald Van den Berg tidak mau berleha-leha. Dia berencana memantau langsung calon lawan timnas Indonesia U23. Fokus utamanya tertuju pada Thailand dan juga Vietnam, dua tim yang saat ini memuncaki klasemen grup B dan juga grup C. Pertandingan yang akan disaksikan Van den Berg berlangsung serentak pada Selasa malam. Vietnam menghadapi Kamboja di Stadion GBK, sementara itu Thailand melawan Myanmar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. I see some highlights, and yeah, also very good teams. I think they are all good, organized, and I think we will see the games now, tomorrow, and the day after. So I will analyze them, and then we will see what they are okay. I mean, they are also good teams, well organized. We will. They are not. Because they're not good, they don't play in the semi-final. You know, they are also a good team, and I think the team today also was good. Mencoba bermain di ruang-ruang sempit. Hanan berhasil memenangi duelnya. Kecepatan dari Hanan kali ini, pemirsa. Mencoba untuk memberikan sebuah gol. Anak asuh Gerald Van den Berg melaju ke babak 4 besar dengan catatan impresif, yakni tidak terkalahkan di grup A, Saudara. Mengumpulkan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, skuad Garuda Muda memiliki waktu istirahat yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri menghadapi laga krusial di babak semifinal. Duel perebutan tiket final ini dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 25 Juli. Skuad Garuda Muda melaju ke semifinal Piala AFF U23 setelah bermain imbang melawan Malaysia di laga terakhir grup A. Namun apa catatan yang harus diwaspadai di laga semifinal nanti? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola, Bung Wesley Tagalung, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Atir. Ini tahan imbang. Oke lah, kita maju ke babak semifinal. Tapi ada catatan, kritikan bahkan oleh Ketua Umum PSSI yang menyatakan bahwa nih lini depan kita ini nampaknya kurang maksimal, ini harus diperbaiki di laga selanjutnya. Anda juga sependapat? Sangat-sangat sependapat, Mas Atir. Hitungan kita memang melawan Brunei itu tidak jadi patokan. Tapi ketika kita bermain lawan Filipina, lawan Malaysia, dan Malaysia itu saya pikir permainan terbagus dia di turnamen ini. Malaysia kemarin lawan kita, yang sejak awal saya katakan hati-hati dengan perang psikologis, aspek non teknis ketika menghadapi Malaysia. Dan saya boleh memberikan rapor di pertahanan sepertiga awal kita bagus sekali. Kita belum kebobolan ya, Mas Akhir. Di pertengahan sepertiga tengah juga kita cukup bagus membangun aliran serangan.
tapi masuk sepertiga depan atau di pertahanan lawan, kita seperti bingung. Belum punya kekuatan, kemampuan, punya daya ledak. Dan yang sedihnya kemudian kita dihakimi juga oleh netizen dengan kemampuan kita yang tiba-tiba menurun. Ekspektasi tinggi dari Brunei tiba-tiba menurun dan menurun lawan Malaysia. Oke, jadi Anda juga sependapat lini depan juga harus diperbaiki begitu. Kemarin saya juga sempat menonton langsung, banyak sekali peluang-peluang yang sebenarnya bisa dieksekusi dengan baik oleh timnas Indonesia U23, namun ini ternyata tidak bisa dieksekusi dengan baik. Menurut Anda, ini yang nantinya yang perlu diperbaiki line up depannya, karena kita lihat kan kemarin ada Jens Reven yang sudah diturunkan di awal, kemudian pada babak kedua diganti dengan Hoki Caraka. Ini keduanya langsung main berbarengan atau seperti apa menurut Anda? Agak riskan ya bermain dengan dua pemain yang karakternya berbeda di dalam formasi yang diinginkan oleh Gerald van den Berg dengan 3 pemain di depan, karena ada Arjuna di kiri, Victor Detan di kanan. Memang komposisinya bisa berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan pelatih melihat strategi yang menghadapi lawan tertentu dengan persiapan siapa yang paling siap dalam latihan. Jadi tidak ada bisa dikatakan kerangka tim yang orangnya sama, kerangka bermainnya yang sudah ada, cara bermainnya yang sudah ditetapkan, tapi orangnya bisa berganti-ganti sesuai dengan strategi yang diinginkan pelatih. Jadi kalau menurut saya kita tetap mengadakan Victor Reven tetap harus kita maksimalkan ya. Jens Reven rasa-rasanya dia masih menjadi terbaik di lini depan kita di U23 ini. Meski kemarin sempat jatuh begitu ya, agak cedera itu. Semoga ini hasilnya nggak apa-apa ya, sehingga bisa main di babak selanjutnya. Tadi untuk lini depan, kalau melihat catatan Anda untuk lini tengah dan lini belakang kita seperti apa? Pertama di belakang tadi saya katakan bukti kita dulu kebobolan itu sudah bagus ya. Mau siapapun di kipernya diganti, mau Supriyadi, mau siapapun di belakang itu kerangkanya kayak bermainnya dengan 4 back itu cukup bagus dengan Kadek dan kawan-kawan di belakang. Tapi kekuatan kita menurut saya nih Mas Yasir, itu memang ada pada pos kiri itu, Donitri dan Arjuna. Itu menurut saya sama Arjuna dan Donitri harus diakui menjadi kekuatan kita dan menjadi titik lemah kita sekaligus ketika lawan bisa mengantisipasi itu bisa berbahaya. Ketika menghadapi Filipina, ketika keduanya keluar di menit ke-71, kan serangan kita jauh sekali timpangnya, hanya menyerang di kanan, kiri kita tidak ikut membangun serangan. Nah ini yang pasti sudah diantisipasi oleh calon-calon lawan kita nanti di semifinal. Oke, jadi menurut Anda kalau saya tanyakan siapa pemain yang paling baik di 3 laga penyisihan grup itu 2 nama tadi atau ada nama lain, Bung Wesley? Sebenarnya saya tidak terlalu ingin menyebut nama, tapi ini sangat bergantung kepada pemain-pemain sayap kita maupun kiri maupun kanan. Tapi kematangan Donitri itu harus kita akui menjadi salah satu kontributor bersama Robi Darwish yang sangat baik ya di tengah mengorganisir permainan kita. Tapi sekali lagi saya tidak ingin memuji 1-2 pemain saja nih Mas Yasir, karena ini olahraga tim harusnya semua permainan itu mengacu kepada strategi si pelatih. Oke, strategi tim pelatih, dan kalau kita lihat salah satu strateginya adalah bagaimana memperbaiki lini depan. Kalau seandainya Hoki, Caraka dan juga Jens Reven ini mandul atau tidak bisa bermain, siapa kira-kira yang bisa berpotensi untuk menggantikannya? Ya ini persoalan paling besar karena hanya 2 pemain itu yang disebut-sebut menjadi kepercayaan Gerald van den Berg. Ingat Mas Yasir, tim ini dipersiapkan tanpa ada uji coba, ya kan? Mereka latihan tanpa ada uji coba dan saya pikir uji coba pemanasan itu Brunei itu, dan ketika diganti, saya tadinya berharap ketika sudah babak pertama ya sudah mainkan saja Hoki Caraka lebih lama dibandingkan harus menarik Jens Reven agak mundur, dan ketika sudah agak cedera kan nggak bisa ditarik keluar. Lalu lawan Filipina juga ditariknya belakang-belakangan. Sebenarnya menit bermain itu sangat dibutuhkan oleh para pemain kita. Apalagi anak muda ini, musuh besar anak muda itu adalah konsistensi. Halo? Oke. Kemudian kalau sekarang kita lihat nih bagaimana dengan peluang untuk lawan selanjutnya, itu ada Vietnam dan juga Thailand. Anda melihat seperti apa nih kekuatan dari calon lawan kita nanti? Kita di era yang sudah tidak lagi inferior menghadapi 2 tim yang tadi Mas Yasir sebut. Lawan Thailand, lawan Vietnam, kita nggak takut lagi. Ingat musim lalu kan semifinal 2023 kan kita mengalahkan Thailand 3-1 tuh. Jadi kita tidak lagi harus bisa bilang inferior lah. Cuman kita kalah di Vietnam dengan penalti. Waktu itu ya kita semua kaget lah waktu
penembak ke-6 Hernando Ari mengambil menjadi eksekutor dan kemudian gagal, dan kita kalah 5-6 dalam adu penalti menghadapi Vietnam. Tapi kalau ditanya lawan mana yang siap, saya sih melihat dua pemain ini tidak lagi bisa kita pilih-pilih. Sudah lawan aja, samain aja, mereka sudah sama kok. Vietnam sudah bisa mengejar level Thailand di Asia Tenggara, dan kita sudah harus ada pada posisi tidak takut menghadapi keduanya. Oke, kita nantikan siapa yang akan menjadi lawan timnas U23 di laga semifinal nanti, dan semoga ini jadi perbaikan ya, terutama tadi lini depan yang juga dikritik oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Terima kasih analis sepak bola Bung Maisel Tagalung telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Dan saudara, saya jeda Kompas Petang masih punya informasi. Ketua DPP PD Perjuangan Dedi Sitorus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan Partai Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik. Dedi menilai Prabowo menempatkan PDIP pada posisi spesial. Kami juga menyoroti soal meski mengaku mendukung penuh PSI, Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum mengonfirmasi soal dirinya masuk PSI.